rutin kita, yaitu perkuliahan materi ilmu sosial dasar yang pada hari ini akan kita bahas dari sekian rangkaian ilmu sosial dasar. Hari ini saya akan bahas tentang sistem perekonomian, atau mungkin secara real sebenarnya kita sudah menjalani sistem perekonomian yang sistem ada di negara kita gitu ya, dan kita sudah merasakan sistem yang dipakai oleh negara. Apakah pertanyaan apakah mensejahterakan atau tidaknya, ini kembali ke masing-masing kita sebagai warga negara. Baik, kita buka pertemuan kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar bagus ya? Jelas Pak, jelas. Yes, okay. Mudah-mudahan sih tidak banyak kendala lagi nih, seperti kemarin-kemarin beberapa kali mungkin kendalanya cukup luar biasa. Kebetulan saya pun di kampus, kalau di kampus insya Allah sih fasilitasnya cukup, terus internetnya juga memadai untuk tidak turun naik lah, walaupun mungkin turun naik tapi tidak signifikan. Oke, rencananya mau presentasi tadi ya rencananya, karena udah pertemuan ke-9, 10, tinggal 4 kali pertemuan lagi sebenarnya. Tapi kabarnya memang belum siap teman-teman sekalian. Saya akan tetap lanjutkan saja dengan materi selanjutnya, atau mungkin nanti juga akan disisipkan sebenarnya materi-materi yang harus saya sampaikan yang kemarin di kontraknya itu tertulis, mungkin sebenarnya akan saya inikan juga disisipkan ketika presentasi teman-teman sekalian. Oke, saya akan share berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sebelum itu ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan tugas atau berkaitan dengan perkuliahan kita? Oke. Ini suka nggak berubah. Saya berubah slide-nya ini enggak ya? Slide-nya saya berubah nggak yang dari teman-teman sekalian nih? Termonitor nggak? Coba di next dulu, kita tes Pak. Ini udah next nih. Iya berubah. Sekarang macam-macam sistem ekonomi. Macam ya, oke. Ini pengertian sistem ekonomi. Oke, berarti udah oke ya. Oke Pak. Oke. Sistem ekonomi ada beberapa pengertian yang menjadi dasar pemikiran kajian kita dalam sistem ekonomi. Ada beberapa, banyak sebenarnya, bukan aja beberapa, ini saja yang mungkin intinya dari sekian banyak literatur yang berkaitan dengan definisi ekonomi hampir sama lagi ya. Kalau misalnya kita definisikan di sini, saya menulisnya misalnya suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dalam rangka mencari kemakmuran nasional. Jadi sistem perekonomian yang diatur oleh pemerintah yang bekerjasama dengan swasta, tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Intinya sebenarnya itu saja dari sekian banyak definisi yang misalnya dari Gilarso misalnya, atau dari McPherson misalnya.
itu berkaitan dengan sistem ekonomi. Jadi tidak bisa kalau di Indonesia atau sistem ekonomi ini tidak bisa diatur oleh pemerintah atau ditangani oleh pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakatnya gitu dalam hal ini. Nanti kita lihat nih ada beberapa sistem-sistem yang berlaku di dunia. Misalnya ada sistem terkomando, ada sistem disebutnya liberal, ada sistem campuran, ada sistem Islam dan sebagainya gitu. Nah, di antara sistem-sistem ekonomi itu di Indonesia sebenarnya punya sistem juga tersendiri, artinya punya apa pegangan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mengacu pada sistem perekonomian yang kita pakai gitu ya, ini sebenarnya udah bisa mengalahkan sistem-sistem baik itu komando maupun liberal misalnya gitu ya. Faktanya adalah ya ekonomi Indonesia yang merupakan ekonomi yang kalau tidak mau dikatakan negara miskin gitu ya, negara yang berkembang gitu ya. Dalam hal ini kita mengacu pada ini saja, atau mungkin kita lihat dari beberapa pengertian sistem ekonomi. Jadi mengatur sistem perekonomian tidak serta-merta dilaksanakan oleh pemerintah misalnya. Jadi harus ada pemerintah, harus ada swasta di situ. Nah, itu kenapa berdiri atas sistem ekonomi itu campur tangannya pemerintah dan swasta. Ada beberapa sistem ekonomi, ada ya dari yang saya bilang tadi bahwa sistem ekonomi yang ada di dunia ini saling berbeda-beda satu dengan lainnya. Ya, yang saya sebutkan dia ada misalnya sistem liberal, ada sistem terkomando atau sistem campuran gitu ya. Nah, perbedaan ini ada beberapa faktor penyebabnya. Misalnya yang pertama tidak tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ini yang membedakan ini yang saya sebutkan tadi, sistem ekonomi yang ada di dunia. Ada campur tangan pemerintahnya ada atau tidak misalnya dan kegiatan itu baik itu bisa jadi besar gitu ya, bisa jadi demokratis, bisa jadi juga tidak banyak campur tangannya gitu ya. Artinya diberi kebebasan gitu, pemerintah hanya mengatur itunya saja dalam hal-hal yang paling pokok misalnya. Nah itu faktor-faktor yang pertama. Yang kedua, sistem pemerintah yang dianut oleh negara itu. Jadi sistemnya itu yang jadi pengaruh. Jadi ya setiap negara saya bilang tadi mempunyai sistem yang berbeda-beda. Ini menyebabkan gitu ya, terjadinya berbagai macam sistem yang ada di ekonomi yang ada di dunia. Yang ketiga, kepemilikan negara terhadap faktor produksi. Jadi kepemilikan negara terhadap faktor produksi ini yang membedakan. Ada faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah, yang dikuasai pemerintah, yang jalur pemerintah. Misalnya ada faktor produksi yang diberikan kekuasaan, diberikan kebebasan kepada swasta misalnya. Nah, atau mungkin diberi kekuasaan kepada rakyatnya misalnya. Gitu ya. Nah ini yang jadi membedakan. Gitu ya. Yang keempat, sumber daya yang ada dalam suatu negara baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Yang membedakan banyak sedikitnya sumber daya manusia, banyak sedikitnya sumber daya alam itu sangat berpengaruh terhadap sistem. Kalau kemarin kita bahas tentang misalnya negara Jepang misalnya kemarin kita contohkan, itu kan negaranya sebenarnya tidak produktif dari segi hal berbagai macam produksi yang dia ekspor misalnya, tapi ternyata dia bisa eksis dan bisa memproduksi barang mentah yang diimpor itu dijadikan sebagai
harus logika berpikirnya kita harusnya nih, kalau menurut standarnya gitu ya, kalau misalnya dia punya sumber daya manusia, sumber daya alam yang cukup banyak, maka harusnya gitu ya, dia menjadi negara yang makmur. Gitu ya. Logikanya juga misalnya negara-negara yang tidak punya sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sedikit gitu ya, logikanya dia akan menjadi negara miskin, tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, sistem ekonomi yang mengatur ini semua. Nah, dari faktor-faktor tersebut timbul berbagai macam sistem-sistem yang ada di dunia tentang sistem ekonomi ini. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Ya, ciri-cirinya misalnya belum adanya pembagian kerja yang jelas. Jadi ya biasanya turun-temurun gitu ya. Pembagian kerjanya nggak jelas nih. Ini simpulan ngerjakan apa gitu. Mau produksi, di produksi ada produksi, tetapi ada simpulan mengerjakan apa, terus tahapan-tahapannya juga ada gitu misalnya. Tidak ada juga gitu, atau mungkin itu jadi tradisional, hal-hal yang rutinnya mereka lakukan tetapi tidak tersistem gitu. Ini salah satu cirinya adalah belum adanya pembagian kerja yang jelas di antara setiap hilirnya misalnya, setiap sessionnya gitu. Yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian atau galian. Jadi sangat tergantung sekali kalau misalnya dia punya, atau mungkin sebuah daerah atau sebuah negara yang punya tanah yang banyak gitu ya, ini juga secara otomatis produksinya akan meningkat. Tapi kalau misalnya dia punya agregat atau pertanian yang sedikit misalnya, dia akan kebalikan dari yang pertama tadi. Yang ketiga, ikatan tradisinya bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis ya. Turun-temurun tadi itu kekeluargaan. Kalau dapat segini ya dapat, kalau misalnya dia produksi pertanian gitu ya, pertanian terus dikerjakan secara bersama-sama misalnya. Yang hal ini terjadi ketika kita masuk ke daerah-daerah misalnya, daerah-daerah penghasil misalnya padi misalnya, itu kan dikerjakan bersama-sama, terus menjaganya juga bersama-sama, terus juga panennya bersama-sama, terus sampai dijual dan dan dibagikan berdasarkan tadi gitu ya. Ya, bisa jadi berbeda-beda, bisa jadi sama gitu. Nah itu karena kekeluargaan tadi gitu ya. Artinya nanti diputuskan oleh kebersamaan tadi gitu. Nah, hasil-hasil yang didapatkan ketika sudah menghasilkan hasil panennya. Gitu. Bahkan kalau misalnya terjadi hasilan gagal panen misalnya itu ya secara bersama-sama juga gitu. Ya menanggung itu semua gitu ya. Menanggung itu semua ya karena kekeluargaan tadi ya, gimana caranya ya bersama-sama tadi lagi untuk bisa gimana supaya bisa eksis kembali. Yang keempat, teknologi produksi masih sederhana, sangat sederhana sekali. Produksinya masih mungkin kalau misalnya di daerah masih menggunakan manusia sebagai teknologi produksinya misalnya gitu. Atau mungkin sudah menggunakan hewan untuk produksinya misalnya gitu ya. Belum menggunakan produksi yang canggih gitu ya. Masih tradisional sekali gitu ya. Ya masih lah, misalnya produksi di Indonesia itu ya masih sederhana. Saya contohkan saja karena saya setiap pekannya itu ke PT Polijaya. PT Polijaya itu adalah produsen alat kesehatan di Indonesia gitu. Termasuk salah satunya adalah X-ray. Nah, kalau kita lihat produksi misalnya di produksi motor ya, Honda atau mungkin Yamaha, Suzuki dan lain sebagainya, itu kan tertata banget tuh. Produksinya alurnya jelas, produksinya jelas, sangat tidak sekali gitu ya. Secara inilah gitu ya.
tangan-tangan manusia itu yang misalnya mengelas, tangan-tangan manusia itu untuk men-setting lagi itu sangat sedikit sekali kalau misalnya produksi-produksi yang teknologi canggih. Nah, di kita itu masih belum siap ternyata gitu. Belum siap dengan sistemnya itu gitu. Karena butuh, pertama saya melihatnya butuh sumber keuangan yang cukup luar biasa besar untuk itu gitu. Karena saya sering sekali lihat ya kunjungan dari berbagai macam bank misalnya gitu ya, ke perusahaan itu gitu. Dia lihat dulu produksinya seperti ini, terus gedungnya seperti ini dan seterusnya. Akhirnya misalnya ada yang berhasil dan juga kebanyakan tidak berhasilnya gitu ya. Jadi banyak berhasil ya, karena mungkin ya tempatnya juga berpengaruh. Orang ini meyakinkan atau tidaknya mungkin masih orang Indonesia masih melihat itunya gitu ya. Tapi saya lihat produksinya luar biasa gitu dan dijualnya cukup luar biasa ini gitu ya. Termasuk juga X-ray yang dijual itu karena unggulannya di 100 MA itu memang diproduksi sendiri gitu ya. Itu dia agak kewalahan lah kalau bahasa kita ini, kewalahan untuk udah banyak PO-nya gitu ya, terus jadi bahasnya kalau misalnya udah dapat jadi satu gitu udah nggak bisa lagi dibuat udah langsung di ini gitu ya, langsung di ini kan, setelah diujikan itu langsung dikirimkan ke tempat-tempat yang tadi yang memesan tadi gitu. Jadi cepat ya, keteteran lah gitu. Saya sempat melihat memang sangat keteteran mereka itu. Karena tadi ya memang saya bilang bahwa teknologi yang yaitu belum 100% dilaksanakan, atau mungkin saya melihatnya semakin hari semakin berubah, saya melihat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pernah sempat ke sana, sekarang sudah agak sedikit cantik lah gitu. Cantik itu dari segi interior, bukan gudang, tempat produksinya gitu ya. Itu sudah semakin tidak sederhana lagi gitu, udah semakin manusiawi lah saya melihatnya gitu ya, lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya bank datang untuk investasi atau mungkin memberikan pinjamannya, saya yakin tuh bisa cepat gitu. Kalau misalnya dia datang 10, saya yakin ya paling tidak 9 yang kasih dana gitu. Ini karena memang keterbatasan investor. Karena juga kan saya melihatnya masih tadi tuh, karena punya individual gitu, tidak kayak model PT yang pure PT yang ada saham-sahamnya gitu ya misalnya gitu. Karena memang saya melihatnya masih individual. Individual itu punya satu orang gitu, yang menguasai seluruhnya. Jadi sangat tergantung dengan satu orang itu. Kalau PT yang profesional kan itu ada saham dari siapa dan bahkan kita bisa jadi pemegang saham gitu ya, dan nanti ada komisaris dan seterusnya gitu ya. Secara birokrasi ada sebenarnya, birokrasi komisarisnya siapa, direkturnya siapa, dan ke bawahnya itu siapa gitu ya. Secara itu ada, tapi memang tadi masih tradisional, masih sederhana lah gitu ya. Jadi jauh lah mungkin dari teman-teman yang misalnya yang di Philip atau mungkin di Siemens atau mungkin di GE gitu ya. Jangan takut ini gitu. Kalau saya jangan takut tersaingi oleh produksi Indonesia. Tapi kita punya kebanggaan saja, kebanggaan bahwa ternyata bangsa ini sudah bisa membuat sebuah X-ray. Kemarin saya memberikan support ke pemilik atau direktur ya. Udah mulai dipikirkan lah gitu ya, kira-kira membuat CT scan gitu ya. Kan kita udah punya SDM yang ada yang cukup pengalaman di CT scan gitu ya. Sudah ada satu orang yang senior lah gitu ya, lulusan TEM senior, dia juga cukup pengalaman di sebuah perusahaan
tinggal dikembangkan saja gitu. Jadi saya support kepada mereka karena fungsi saya kan nggak terlalu dominan di situ, hanya sebagai memberikan masukan-masukan saja. Nah itu ciri-ciri yang itu ada teknologi masih sangat sederhana. Ya. Nah kebaikan dari sistem ekonomi tradisional ini ya yang pertama menimbulkan rasa kekeluargaan karena kan bersamaan tadi gitu ya, kebersamaan gotong royongnya gitu ya, yang menyebabkan mereka itu satu kekuatan ya, satu ibaratnya walaupun mungkin secara darah itu tidak ada hubungan darah, tapi secara keluarga luar biasa kuat kalau misalnya kita lihat dari sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, peraturan secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada keuntungan. Jadi ada rasa ada rasa kepercayaan, saling percaya di antara kalau bisa dilakukan barter itu tukar gitu ya, tukar barang misalnya produksi beras gitu ya, produksi beras yang sudah diproduksi beras terus ditukar dengan misalnya dengan ayam dengan apa dan sebagainya, itu karena kepercayaan saja gitu. Yang selanjutnya keburukan dari sistem ekonomi tradisional, pola pikir masyarakat secara umum masih statis. Kalau misalnya udah itu saja. Kalau misalnya terjadi masukan yang baru, misalnya ada sarjana pertanian misalnya, kalau misalnya datang ke daerah gitu ya, itu mereka belum siap sebenarnya gitu ya. Belum siap untuk merubah dari sistem yang sudah biasa gitu. Yang biasa kalau misalnya ada sesuatu yang baru, termasuk kita juga kan pasti ada banyak penolakan. Itu lumrah dan lazim terjadi bukan hanya di masyarakat tradisional, masyarakat kita juga. Kalau ada sistem yang baru pasti ada banyak penolakan pada awalnya. Nah, itu kenapa dibutuhkan sekali sosialisasi, baik itu sosialisasi oleh yang masyarakat, sosialisasi dilakukan oleh pemerintahan daerah, pusat dan sebagainya, maupun orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu sendiri misalnya. Jadi pola pikirnya masyarakat secara umum masih statis ya. Masih kalau misalnya dilakukan itu ya bergulir begitu saja dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya begitu saja karena statis tadi, tidak ada perubahan yang sangat signifikan, dan hidupnya juga ya begitu-begitu juga gitu ya, standarnya gitu juga, nggak ada peningkatan yang signifikan gitu ya. Yang keburukan yang lain lagi adalah hasil produksinya terbatas hanya untuk ya menggantungkan pada polusi alam dan tenaga kerja secara pada alam sekitarnya gitu. Ya punya tanah gitu ya di fungsi dan manfaatnya gitu ya. Dan tenaga kerjanya yang adanya di situ beberapa orang itu ya gitu. Jadi hasil produksinya secara otomatis terbatas karena mungkin faktor tadi produksinya, misalnya tanahnya ya kecil, juga SDM-nya juga tidak banyak, gitu. Itu sangat berpengaruh. Ini keburukan dari itu ya. Jadi signifikansi antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Kalau misalnya kita lihat dari ini produksinya banyak atau tidaknya dilihat dari tadi. Seberapa banyak sumber daya manusianya, seberapa banyak sumber daya alamnya. Ya. Nah, yang kedua ada sistem ekonomi terpusat yang saya bilang tadi, ada komando. Nah, itu biasanya dilakukan oleh negara-negara sosialis. Biasanya kalau dulu tuh negara-negara timur gitu ya. Yang timur itu misalnya Rusia atau Tiongkok atau kalau dulu RSC gitu ya, Tiongkok, misalnya negara-negara timur bekas negara-negara jajahan atau bukan bekas sempalan dari Uni Soviet misalnya, itu biasanya pakai sistem ekonomi terpusat atau komando. Nah, ciri dari sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis ini, yang pertama kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi,
dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan mengatur negara. Jadi semua negara yang ngatur produksinya seberapa banyak, terus didistribusikan kemana, dikonsumsinya seberapa banyak juga, dan harganya ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kalau misalnya tetapkan untuk beras itu misalnya 5 kilo itu 60.000 misalnya gitu, ya udah kalau misalnya di Indonesia itu 60.000, baik itu dari Sabang sampai Merauke, bisa di Papua sampai ke Aceh, dari Kalimantan, Jawa, itu semua sama. Apa yang terjadi di kita kan sebenarnya berbeda kan gitu ya. Pasti terjadi perbedaan antara misalnya di Jakarta, misalnya terus di Aceh gitu ya, misalnya gitu. Pasti terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan gitu ya. Atau mungkin Jakarta dengan Papua gitu. Itu kan bisa jadi 3 atau 4 kali lipatnya gitu misalnya. Harga misalnya di harga kita cas HP misalnya gitu ya, 100.000 gitu ya di Jakarta atau mungkin di Pulau Jawa gitu ya. Di Papua bisa jadi 500 gitu ya, yang sederhana misalnya. Karena tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem ekonomi sosial misalnya atau sosialis, ini nggak ada lagi itu ceritanya perbedaan. Semuanya diatur oleh pemerintah gitu ya. Itu ya ciri-cirinya. Jadi semua diatur oleh negara dengan adanya maka biasanya ada hukum yang akan dihadapi oleh orang yang salah. Tapi ternyata di negara-negara itu atau Tiongkok misalnya Rusia itu nggak benar terjadi itu ya. Karena mungkin sejahtera gitu, raketnya gitu. Jadi sejahtera. Jadi mungkin relatif. Yang kedua, ciri yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diketahui. Jadi tidak ada misalnya penguasaan misalnya tanah gitu. Bisa dikuasai di fungsi dimanfaatkan, tetapi ketika misalnya nanti tanah itu dibutuhkan oleh negara, maka gitu ya harus dilepaskan oleh orang itu gitu misalnya, atau lembaga swasta itu gitu. Karena itu tanah itu atau produksi itu adalah milik negara, diakui negara gitu. Jadi tidak ada punya pemilikan perorangan gitu. Bahkan pemilikan swasta sekalipun tidak ada gitu. Jadi misalnya pemilikan swasta itu tanah, misalnya tanah yang misalnya kemarin lagi heboh di Sentul gitu ya, itu nggak ada swasta, itu negara semua. Jadi nggak pernah ada di negara-negara yang mengadopsi sistem sosialis itu ribut tentang tanah gitu, ribut tentang alat produksi atau mungkin produk produksi yang ada di sebuah negara itu misalnya. Nggak ada, karena punya negara semua. Yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam perusahaan tidak ada. Jadi nggak ada kebebasan gitu, kebebasannya karena tadi semuanya milik negara gitu ya. Semuanya milik pemerintah gitu, tidak ada, sehingga kebebasan untuk memproduksi sebuah produk yang akan diproduksi gitu nggak bisa. Oh, saya mau nambah nih karena lagi ngetrend gitu misalnya, nggak bisa juga di sana. Sudah ditentukan oleh negara. Misalnya ditentukan untuk memproduksi beras gitu, diproduksi beras di kebutuhan negara ini misalnya berapa, misal 1 triliun ton misalnya, maka diproduksi 1 triliun ton untuk kebutuhan negara itu misalnya. Nanti dipilih lagi untuk produksi untuk negaranya berapa ton, untuk diekspor berapa ton, dan itu negara yang ngatur itu semua. Jadi tidak ada kebebasan bagi setiap orang untuk peningkatan produksinya gitu, atau mungkin mengurangi produksinya gitu, nggak bisa. Punya kreativitas nih untuk merubah ini nggak bisa juga, karena tadi nggak bisa berkembang lagi gitu di negara-negara yang mengadopsi sistem sosialis. Yang ketiga, alat produksinya diakui oleh pemerintah. Jadi alat-alat yang dibeli itu atau mungkin itu semuanya tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya sebuah swasta yang diamanatin, dia beli dengan itu diakui oleh pemerintah. Jadi tapi kepemilikan pemerintah. Jadi alat-alat produksinya diakui oleh pemerintah. Nah, kebaikan dari sistem ekonomi terpusat atau sosialis ini, yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Jadi lebih mudah tuh karena dia tahu tuh seberapa yang produksinya, seberapa yang harus buat dalam negeri, berapa buat untuk diekspor dan sebagainya, bisa mudah dikendalikan. Dan juga bisa mengendalikan harganya pun bisa dikendalikan. Di pengawasan tadi gitu. Jadi tidak akan pernah ada di negara-negara sistem ekonomi terpusat ini yang harganya jomplang gitu. Kayak model tadi saya contohkan tadi, misalnya di Papua itu 4 kali lipat harganya dari di Jakarta nggak ada gitu. Karena sudah terkontrol secara terpusat oleh pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya dia mau naikkan sedikit saja gitu, udah ini pengawasan cukup ini sekali itu, negara sosialis sangat ketat sekali gitu. Jadi nggak ada warga negaranya atau swasta ini yang main-main terhadap pemerintah. Hukumannya luar biasa cukup ini gitu, cukup berat bagi warga negara atau swasta yang melanggar dari sistem ekonomi terpusat ini. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi gitu. Jadi sejahtera dan tidak sejahtera masyarakatnya, maka pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi tidak disalah-salahkan, tidak lempar-lemparan gitu. Nggak ada ceritanya lempar-lemparan gitu. Misalnya DPR lempar ke pemerintah lempar ke DPR, nanti terus dari DPR terus lempar lagi ke swasta, lempar lagi ke bun, nggak ada ceritanya gitu. Kalau kita pakai sistem ekonomi terpusat, maka pemerintah yang bertanggung jawab. Kalau ekonominya sudah ambruk, maka pemerintah bertanggung jawab. Konsekuensinya ya harus dihadapi. Gitu. Nah, ini sudah berlaku dan di negara-negara, terutama misalnya di Tiongkok, mereka itu sudah punya rasa. Kita sering mendengar kalau misalnya dia tidak mampu maka keluar gitu. Artinya dia ya sudah, kalau misalnya tidak mampu ya sudah, artinya mengundurkan diri lah bahasa. Nah, itu sudah merupakan hal yang rumah dan lazim terjadi di misalnya di Tiongkok. Karena tanggung jawabnya itu pemerintah. Karena misalnya dia bertanggung jawab di pertanian gitu. Produksi pertanian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka yang bertanggung jawab itu gitu. Secara menteri kepada yang menteri riset pertanian misalnya gitu ya. Ya, yang dilakukan adalah ya mundur karena ketidakmampuan itu. Gitu. Karena karena tanggung jawabnya luar biasa berat nih bagi pemerintah. Ya. Sampai-sampai kalau misalnya ada masyarakat yang tidak makan bahasanya gitu, ya tanggung jawab pemerintah. Nah, jadi dipastikan bahwa warga negaranya tidak akan pernah ada yang miskin lah, atau mungkin yang kekurangan kalau misalnya kita lihat dari sistem ekonomi terpusat ini. Yang ketiga, kemakmuran, jadi rata karena udah di setting lagi gitu ya. Tidak aja yang model kayak ini ya, yang kaya banget, yang miskin banget gitu, nggak ada ceritanya. Ya memang karena tadi terpusat tadi gitu ya, sudah terukur lah gitu ya, terukur, artinya merata gitu ya. Kalau misalnya dia mendapatkan sumber daya alam yang dia bisa kelola, sumber daya manusia yang dikelola, sumber daya yang dia dapatkan itu, penghasilan yang didapatkan dari sistem ekonomi itu, maka ketika itu diperuntukkan buat rakyatnya. Intinya seperti itu kita. Misalnya dia dapat secara keseluruhan dari 1 tahun ini dapetin misalnya ada 1 juta misalnya gitu ya. Maka dari 1 juta itu udah di manage untuk dibutuhkan untuk apa, untuk misalnya untuk apa itu di setting, sehingga
dari yang 1 juta itu kalau bahasa kitanya udah habis lah gitu, habis. Karena sistem kayak model gitu tuh dari itu. Nah kalau kita kan kalau misalnya kita ini misalnya RAPBN kita berapa nih dibutuhkan untuk operasional sebuah negara atau negara kita misalnya, itu kan ditotalin. Misalnya Kementerian Kesehatan masukin dana RAKL yang masuk gitu misalnya gitu. Di pertanian masuk, di kehubungan masuk, nanti di total tuh sekian banyak dari kebutuhan-kebutuhannya termasuk pembayaran untuk PNS atau ASN-nya, itu total kebutuhan pemerintahan untuk operasional dan sebagainya untuk mengelola sebuah negara ini nilainya 100 triliun misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Maka dilihat lagi nih tadi produksi kita itu berapa gitu, punya ini kita berapa dari pajak, dari penghasilan sumber daya alam kita berapa. Maka ketika lebihnya itu mungkin misalnya lebih dari itu, maka di saving bisa dipakai untuk kebutuhan misalnya dadakan dan sebagainya, bisa terjadi bencana alam, bisa diambil dari pos-pos itu, tidak mengambil dari pos-pos yang sudah direncanakan dalam anggaran belanja negara tadi gitu. Jadi bisa diambil. Nah, problemnya adalah ketika APBN kita, ya perencanaan APBN kita tidak klop antara gitu ya yang direncanakan dengan kita lah, kalau bahasa kita penghasilan kita tuh berapa gitu. Nah itu yang masih terjadi sampai saat ini nih. Sumber daya dan kebutuhan kita itu tidak dari pajak, dari sumber daya alam itu belum menutup APBN kita. Gak tahu problem di mana gitu ya. Sampai-sampai kemarin yang terakhir itu misalnya ya nggak bisa disalahkan juga kalau misalnya kita mau menganggarkan misalnya proyek kereta api Jakarta Bandung misalnya gitu, itu kan pada awalnya tidak masuk RAPBN kita gitu ya, pada awalnya nggak masuk gitu, karena nggak. Tapi pada tahun ini rencananya akan masuk ke dalam RAPBN kita. Jadi dibutuhkan masuk lah gitu ya, item untuk misalnya tadi pembangunan rel kereta api atau kereta api jarak tempuh Jakarta misalnya Bandung gitu. Jadi sekarang tuh udah masuk gitu. Karena masuk tadi gitu ya, secara otomatis akan terjadi pembengkakan pada RAPBN kita. Secara otomatis juga ketika terjadi kejomplangan tadi, jomplang antara income dan pengeluaran itu tidak cocok gitu ya, maka apa yang terjadi ya tadi, ya utang juga akhirnya gitu ya. Ya nggak tahu kan sistem tadi kenapa jadi yang seperti itu, artinya nggak sesuai dengan rencananya gitu ya, karena tadi kan rencananya nggak secara ini kelihatan agak lebih melihatnya murahnya saja gitu ya. Tapi ketika dihitung-hitung misalnya pembangunan kereta Jakarta Bogor, Jakarta Bandung misalnya gitu ya. Sekarang ini setelah di total akhirnya gitu ya harganya lebih tinggi dari harga yang ditawarkan Jepang gitu ya. Karena waktu itu kan investasinya dua tuh, Jepang sama RSC misalnya. Maka ketika diputuskan karena RSC ini Cina itu kasih proposal yang lebih murah, maka Indonesia ambil yang murah. Maka ketika sekarang ini terjadi problem masalah, terjadi revisi lagi, yang terjadi ya tadi itu pembengkakan nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak disengaja gitu ya. Ya ini kan swasta atau mungkin ini kan negara-negara yang gitu ya. Indonesia ikut aja artinya gitu ya. Akhirnya saya bilang tadi ketika dihitung secara keseluruhan ternyata gitu ya, ketika nanti ditambahkan dengan dana RAPBN kita,
harganya ternyata lebih mahal gitu, gitu. Ya kecebur juga akhirnya. Nah, itu berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk terhadap sistem secara keseluruhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita tanyakan siapa yang bertanggung, kalau kita pakai sistem ekonomi terpusat, kasusnya misalnya kasusnya rel tadi, gitu, kasusnya kereta api jarak Jakarta Bandung gitu ya, ketika disalahkan ya pemerintah. Gitu. Kalau dia pakai sistem, kalau kita pakai sistem ekonomi terpusat gitu ya. Nah, karena kita tidak pakai sistem itu ya tadi ya lempar-lemparan lah gitu ya. Lempar-lemparan. Tidak ada yang mau disalahkan gitu. Yang ketiga, kemakmuran masyarakatnya merata. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan karena tadi sudah diplot ya. Jadi udah kalau di sistem terpusat ini itu kalau model pelita zaman yang Orde Baru gitu. Pembangunan 5 tahun itu apa yang dilakukan, yang akan direncanakan. Itu biasanya sudah jelas. Kita lihat pembangunan di negara-negara yang pakai sistem ekonomi terpusat itu pembangunannya terus meningkat. Gitu ya. Karena dia punya perencanaan dalam jangka waktu sekian waktu, maka biasanya akan bisa direalisasikan. Kalau misalnya tadi kereta cepat harus dibangun dalam rentang waktu 2 tahun, maka jadi itu 2 tahun gitu. Direalisasikan sampai batas waktu itu ya. Kalau misalnya mundur, maka terjadi penalti gitu. Artinya terjadi kalau misalnya kita harusnya punya bergening nih, misalnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya penalti tadi apa ya harus bayar bahasanya gitu. Harus ada punishment-nya apa gitu ya, punishment-nya ketika ada perpanjangan waktu, sehingga biasanya kalau swasta dibegitukan gitu ya, itu dia akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan apapun yang terjadi gitu ya. Karena tadi saya nggak tahu apakah ini pada saat MOU-nya itu ada kata-kata itu atau tidak. Harusnya sih sebenarnya harus ada gitu ya. Karena kan mengolah negara itu bukan mengolah sebuah organisasi kan gitu ya. Mengolah sebuah yayasan misalnya gitu ya. Mengolah sebuah PT misalnya nggak bisa. Harus terpikirkan itu gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa dilakukan dalam waktu ini, maka maka biasanya sih itu gitu ada penalti atau mungkin ada punishment-nya apa misalnya gitu. Entah itu pembayaran dipotong dan sebagainya. Itu nanti di MOU-nya ada. Jadi yang keempat ini perencanaan di pembangunan di negara-negara atau yang memakai sistem ekonomi terpusat ini cepat direalisasikan. Nah, keburukan dari sistem ekonomi terpusat yang pertama ada pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua oleh pemerintah gitu. Tidak ada kreativitas nih, misalnya dia pulang dari negara-negara maju yang ketika sekolahnya itu punya wawasan yang cukup luas, ketika datang kembali ke negaranya itu nggak laku tuh. Tapi mau buat gini-gini nggak bisa gitu. Kreativitasnya itu agak sedikit dipasung lah gitu ya. Inovasinya juga nggak akan sesuai dengan ini. Kalau dia mau itu ya masuk ke dalam pemerintahan sehingga dia bisa berinovasi, berinisiatif untuk menentukan arah dari pembangunan di sebuah negara yang memakai sistem terpusat. Yang kedua adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah gitu. Ini banyak pasar gelap lah gitu ya. Akibat tadi gitu ya, di sebuah negara memerlukan sebuah barang gitu ya, diperlukan sangat banyak sekali, sedangkan negara yang memakai sistem ekonomi terpusat ini dibatasin gitu ya. Ya hampir terjadi ya tadi gitu ya, adanya pasar-pasar gelap yang terjadi gitu. Karena tadi pembatasan tadi.
Yang ketiga, anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang-barang konsumsi. Jadi negara yang menentukan pekerjaan setiap orang. Jadi nggak bisa simpulan itu saya ini kompetensinya ini gitu. Saya nggak bisa gitu. Jadi negara sudah menentukan gitu, sudah menentukan di sebuah pekerjaan setiap orang, setiap warga negaranya. Dan juga tidak bisa juga menentukan memilih ya, barang-barang konsumsi yang dikehendaki. Oh saya mau pakai yang lebih bagus gitu ya. Saya mau pakai yang sederhana aja deh, nggak bisa. Negara itu standar gitu misalnya. Ya dipakai standar. Jadi nggak ada punya pilihan gitu. Yang keempat, pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar, harus dipatuhi. Ini paternalistis tuh. Jadi kalau udah diatur negara, udah nggak ada ceritanya salah gitu ya. Semuanya benar gitu. Jadi dan juga harus dipatuhi oleh setiap orang, setiap warga negaranya, setiap swasta yang berkecimpung di negara-negara atau yang memakai sistem ekonomi terpusatnya. Jadi negara itu benar terus gitu, patuhi gitu, nggak ada pilihan gitu. Jadi itu yang keburukan dari sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal, kapitalis nih. Ya, nanti kita bisa bedakan ya antara kapitalis dengan sosialis. Nah, ciri dari sistem ekonomi diakui kebebasan pihak swasta. Kalau tadi kan ya sosialis enggak ya. Jadi nggak ada kebebasan dari swasta gitu ya, atau dari masyarakatnya untuk melakukan tindakan ekonomi. Kalau di sisi kapitalis itu diberi kebebasan kepada setiap warga negara atau swasta untuk berkreasi, inovasi. Kalau tadi kan barang modal nggak bisa, negara yang diakui kalau sosialis tadi kan. Kalau ini diakui kebebasan untuk memiliki. Jadi kalau memilikan tanah, memilikan alat-alat produksi misalnya gitu, itu kalau punya swasta ya punya swasta, gitu ya. Kalau di tanah misalnya ya warga negaranya punya ada, dia bersertifikat dia diakui gitu. Kalau negara-negara kapitalis tadi. Ya. Kalau di negara yang memakai sisi ekonomi terpusat tadi tidak punya tidak diakui lagi gitu ya. Semua punya negara. Yang ketiga dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi gimana caranya untuk menghasilkan keuntungan begitu ya. Jadi dia tidak melihat lagi sistem ini gimana caranya mencari untung. Bisa ya sebesar-besarnya menggarap keuntungan dari termasuk memproduksinya jumlahnya juga luar negeri berapa. Kalau misalnya sistem ekonomi liberal ini semakin dibutuhkan maka semakin produksi semakin bertambah dia. Nah, kebaikan dari sistem ekonomi liberal yang pertama adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Jadi karena diberi kebebasan, terus juga semangat untuk mencari keuntungan, maka persaingan itu menjadi lebih kondusif lah gitu ya. Dari sisi pakai sistem ini ya. Segini gitu. Jadi nggak ada ceritanya kalau misalnya swasta di sosialisasi swastanya sama semua gitu udah ya
apa seragam misalnya, kalau ini bisa jadi terjadi perbedaan yang signifikan antara kalau ketika kita bicara swasta antara satu swasta yang lain dengan yang lain, misalnya terjadi cukup perbedaan yang cukup juga signifikan perbedaan. Tadi semangat kedua semangat tadi. Kita dalam bidang ekonomi sangat dan sistem ekonomi liberal ini mendorong silakan kamu memproduksi apa saja gitu ya. So yang menggeliat di sistem jarang sedikit sekali gitu, sedikit sekali. Termasuk juga kalau yang gitu ya, atau ASN gitu ya, itu juga terbatas di negara-negara yang pakai sistem liberal gitu ya. Itu perbedaannya. Kan pada pemerintah kebutuhan masyarakat cukup banyak, maka diproduksi juga tidak dibatas, tidak dibatas produksinya berapa, misalnya produksinya. Kalau semakin dikit permintaan, maka juga signifikansinya adalah produksinya akan juga sedikit. Jadi sesuai dengan permintaan. Keempat, pengakuan hak milik negara. Jadi pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Jadi kepemilikan negara itu sangat sedikit, kalau itu mendorong semangat usaha dari masyarakat, karena semakin dia mau berusaha, semangat untuk mencari keuntungan, diberikan kebebasan kreatif itu lebih kondusif ya, dibandingkan dengan tadi itu sistem ekonomi sosial. Itu penindasan yang pihak yang penindasan terhadap pihak yang lemah. Jadi kalau misalnya dia memproduksi atau menjual memproduksi, kalau misalnya kita contoh apa ya? Contoh kita lah gitu ya. Kita kan banyak supermarket, minimarket yang sudah masuk ke desa-desa atau mungkin ke kampung-kampung lah gitu ya. Saya sering sekali kalau ngomong, ada ini juga gitu, misalnya di daerah yang padat di kampung misalnya, kan misalnya di Depok itu banyak banget gitu ya. Itu udah ternyata bukan kalau misalnya saya menyebutkan misalnya Alfa Midi gitu ya, kan Alfa Midi itu lebih besar dari apa yang minimarket ini. Alfamart misalnya, itu kan itu di sebuah tempat yang itu misalnya di tempat sebuah daerah kampung lah gitu, saya sebutkan kampung gitu ya, itu ada ya semi supermarket gitu ya, semi supermarket yang ada di situ gitu. Padahal di sekitar yang jual kelontongan gitu, kelontongan itu ya warung-warung tradisional gitu ya, yang menjual juga banyak itu gitu. Apa yang terjadi gitu? Pasti orang kan akan melihat ke sana, karena pasti harganya lebih murah gitu ya. Tempatnya juga nyaman misalnya gitu ya, yang ber-AC gitu. Terus juga sebagai tempat yang prestisius lagi ketika orang mau belajar di situ, kalau bahasa orang kampung gitu. Itu banyak faktor-faktor itu, sehingga apa yang terjadi di sekitarnya itu menjadi tidak geliat ekonomi, tidak yang jual-jual ini dilihat ekonominya juga tidak begitu menjanjikan, kasihan jadi gitu. Jadi tadi itu, karena sistem ekonomi liberal itu dia menindas dari dia tidak memikirkan tuh, tidak ada cerita memikirkan gimana ya pasar-pasar tradisional, gimana ya pasar-pasar yang atau mungkin warung-warung kelontongan yang di sekitar itu, tidak terpikirkan mereka gitu. Karena dia misalnya pakai sistem liberal. Saya contohkan gitu saja misalnya. Yang kedua, persaingan tidak sehat dalam menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi monopoli kalau misalnya memproduksi dia harus beli di dia gitu ya. Misalnya memproduksi mie gitu ya.
monopoli atau misalnya kayak apa gitu ya, contohnya bahan bakar lah gitu ya, bahan bakar kita kan dimonopoli oleh Pertamina kan. Ada nggak kira-kira swasta? Ada sebenarnya, tapi persentasenya sangat sedikit sekali. Bahkan saya nggak melihat lagi ada misalnya kalau kita di Pertamina, kita ada bahan bakar Pertamina misalnya, pom bensin Pertamina dulu tuh ada Total buat Malaysia gitu. Tapi sekarang waktu itu ada di sekitar jalan raya Pak Fatmawati itu ada. Tapi sekarang udah nggak ada tuh gitu ya. Bahkan udah sekian banyak tempat yang tadinya ada sekarang udah nggak ada lagi gitu. Karena tadi gitu pemonopolian yang ada di sisi ekonomi liberal gitu. Apa saja gitu. Jadi dia monopoli itu. Semuanya ada produksi kan dari dia semua gitu. Misalnya mie gitu. Dia produksi dari dia semua gitu. Misalnya juga apa ya yang punya hajat hidup kurang banyak lagi kira-kira itu diproduksi di monopoli berarti. Sampai kemarin misalnya ada beberapa tahun lagi kita pernah sempat dengar tuh ya, ada sebuah maskapai penerbangan yang memborong gitu ya, memborong pesawat yang cukup banyak gitu ya. Maskapai dari Indonesia loh. Sehingga apa yang terjadi ketika maskapai lain lagi ingin membeli gitu ya, membeli pada sebuah perusahaan misalnya gitu ya, itu udah nggak kebagian. Apa yang terjadi gitu? Apakah ini sengaja atau tidak? Maka ketika orang mau beli itu belinya ke tempat yang tadi itu tuh. Tentunya harganya apa? Pasti lebih mahal begitu. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Banyak juga. Nah, itu kenapa ini jadi bermasalah nih. Misalnya Garuda Indonesia. Ini kan jadi dilematis di negara kita. Itu kan ada sinyalemen bahwa Garuda ini mungkin ditutup atau mungkin dibubarkan bahasa itu. Ya masih tarik ulur lah. Karena dari segi apa pengeluaran dan pemasukan tidak sedikit. Pengeluaran cukup luar biasa. Salah satunya adalah penyewaan pesawat-pesawat. Pesawat-pesawat itu ternyata bukan punya Garuda, disewa ternyata. Dan harganya cukup luar biasa tingginya gitu ya. Dan pengeluaran itu juga persentasenya lebih banyak dari operasional yang lainnya. Apa yang terjadi sehingga ya tadi gitu penghasilannya gini ya buat bayar untuk itu. Maka salah satu cara untuk supaya Garuda ini tidak dibubarkan adalah tadi tuh udah nggak usah lagi sewa-sewa itu di-skat udah ditutup, artinya udah nggak usah nyewa lagi, pakai saja yang ada bahasa ini. Sehingga produksi dari atau mungkin perjalanan dari Garuda ini bisa setapak demi setapak bisa berubah. Karena tadi pengeluaran untuk menyewa itu cukup luar biasa besar nih. Itu yang menyebabkan hutang-hutang dari Garuda ini semakin hari semakin bertambah terus karena tadi karena kan kalau misalnya belum di stop gitu ya terus saja gitu nggak akan selesai gitu ya. Jadi salah satu solusinya tadi dari sewa tadi gitu. Kalau dari sewa-nya itu di stop atau sudah tidak ada penyewaan yang cukup signifikan menghabiskan budget untuk pengelolaan Garuda, itu bisa jadi akan sehat lagi gitu ya. Sinyalemen juga kan akan ada pasca perubahan Pelita Air Service misalnya untuk menggantikan Garuda. Secara otomatis juga nanti Citylink juga akan bangkrut kan. Citylink itu merupakan anak perusahaan dari Garuda kan gitu ya. Itu pasti berdampak tuh. Kita berharap mungkin pemerintah berpikir dua kali ketika akan membangkrutkan, ketika akan menutup, ketika akan membubarkan dari Garuda gitu. Karena dampaknya ke Citylink juga gitu. Karena imbasnya ke situ pasti karena anak perusahaan kan gitu. Kalau dia Garuda tutup secara otomatis ini juga tutup juga, Citylink juga. Sehingga apa yang terjadi? Ya swasta. Kalau misalnya kita nggak berpikir udah nggak usah ngelola maskapai dari pemerintahan kita gitu dari Indonesia gitu. Ya udah swasta yang berkuasa itu. Secara otomatis nanti
nanti regulasi tentang itunya swasta itunya tuh, regulasi tentang harga-harga tiket dan sebagainya bisa jadi kan berpengaruh oleh swasta. Nah itu tidak sehat lah ke depan gitu. Ya belum diketuk lah kan, tapi sinyalemen untuk jadi apa bubar itu besar juga ternyata gitu ya. Itu kebanggaan juga buat kita karena kan kemarin kalau misalnya kita bicara tentang kemakmuran itu lihat kita bicara tentang Qatar gitu ya, salah satu maskapai penerbangan yang di big di big ten misalnya di big 10 besar lah kalau bahasa kitanya, 10 besar itu salah satunya Garuda Indonesia yang diakui oleh maskapai penerbangan atau negara-negara di seluruh dunia gitu. Artinya ada Garuda ini merupakan sebuah maskapai penerbangan yang suka disukai oleh negara-negara di seluruh dunia gitu, kalau bahasa kitanya gitu. Ya itu yang keburukan dari sistem ekonomi liberal itu salah satunya persaingan tidak sehat dapat monopoli. Karena adanya monopoli. Yang ketiga timbulnya praktik yang tidak jujur yang dilandasi oleh mengejar keuntungan tidak sebesarnya sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Karena tadi itu pokoknya gue cari untung lah gimana caranya gitu. Nah tidak jadi praktik yang nggak jujur lah gitu ya. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Jadi tradisional, terus sosialis, ada liberal. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya adalah adanya pembatasan pihak swasta oleh negara. Tadi beda ya, kalau sosialis itu swasta itu nggak ada. Negara yang dominansinya cukup besar. Kalau di liberal itu swasta yang besar. Nah, kalau sistem campuran ini pembatasan pihak swasta itu ada dibatasi lah dibatasi oleh negara pada bidang-bidang penguasaan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi bidang-bidang yang diperuntukkan untuk hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi pihak swasta itu tidak diperkenankan untuk menguasai bidang-bidang itu gitu bahwasanya. Jadi negara yang menguasai yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dari negara. Swasta silakan berkreasi di luar dari yang kalau bekerja sama, ya oke, silakan. Kalau bisa pakai sistem ini gitu ya. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Jadi ada aturan-aturan gitu. Jadi ada misalnya tadi ada pihak swasta beraktivitas untuk bidang perekonomian, nanti ada aturan-aturannya. Jadi dibatasi itulah. Ada pembatasan-pembatasan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan. Tetapi intinya tidak merugikan masyarakat. Itu ya. Jadi bedanya ya. Jadi kalau bahasa saya sih tengah-tengah nih. Kalau campurannya tengah-tengah antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi liberal. Kebaikan sistem ekonomi campuran adalah sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ada hal yang tadi hidup orang banyak itu dikuasai negara karena itu untuk kepentingan masyarakat. Yang kebaikan yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Jadi ada kalau bahasa MOU ada MOU-nya lagi. Kalau ada bahasa sertifikat ada sertifikatnya. Kalau bahasa aturannya ada aturannya gitu misalnya. Yang ketiga, harga lebih murah untuk dikendalikan. Kalau sistem campuran ini, jadi mudah dikendalikan. Bahkan bisa jadi pemerintah itu bisa intervensi lah bahasa dalam hal pengendalian harga. Gitu. Yang selanjutnya keburukan dari sistem ekonomi campuran
peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Jadi kalau tadi kan yang pertama sosialis berat banget tuh, karena pemerintah yang bertanggung jawab secara keseluruhan pemerintah. Yang sistem liberalis ya yang paling berat itu adalah swasta. Pemerintah hanya itu. Nah, kalau sistem ekonomi campuran ini peranan pemerintah lebih berat dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, bandingkan antara swasta dengan pemerintah, presentasi lebih berat dari pemerintah. Kalau misalnya 100% gitu ya, ya mungkin swasta itu 40%, pemerintah 60% lagi kira-kira. Nah, keburukan yang lain lagi dari sistem campuran, timbulnya KKN. KKN itu korupsi, koalisi dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali penguasaannya. Jadi produksi yang dikuasai pemerintah itu nih di produksi pemerintah gitu ya, yang hadap hidup orang banyak itu gitu ya, karena itu bagus misalnya itu bisa jadi terjadi tadi tuh KKN dan sebagainya. Gitu. Nah, kelima ada sistem ekonomi Pancasila yang kita anut nih, gitu ya. Nah, sebenarnya ini bagus banget nih kalau saya menerjemahkan sejahtera kalau kita pakai sistem ekonomi yang benar ini, ekonomi yang kita pakai, kita anut gitu. Tapi nyatanya memang real di lapangan kita tidak memakai sistem ekonomi Pancasila yang pakai apa teoritis ini, pakai sistem, kita pakai sistem ekonomi. Karena kan kita tidak pakai sosialis, tidak pakai liberalis, itu pakai campuran misalnya, gitu ya. Jadi sistem ekonomi Pancasila gitu. Yang ciri-cirinya sesuai dengan pasal 33 dari Amandemen 2002 misalnya. Jadi cirinya ada ekonomi Pancasila terhadap pada dasar 45 ayat pasal 33 gitu. Nomor 14. Nah, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang tadi tuh tradisional tuh gitu ya, masuk gitu ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat banyak nih, yang campuran tadi nih dikuasai oleh negara. Jadi misalnya tadi sumber daya alam yang ada di Indonesia, misalnya tambang, batu bara, misalnya terus gas dan sebagainya itu hajat hidup tidak diperkenankan dikelola swasta. Nah, kalau bahasa ini negara yang ini gitu ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terhalang di dalam dikuasai oleh negara dan ditugaskan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Jadi semua yang ada di bumi, yang ada di air itu dikuasai negara. Tidak diswasakan gitu bahasa gitu. Karena itu punya negara, itu punya kekayaan negara gitu. Tidak diklaim ini punya swasta enggak, ini punya rakyat enggak, negara yang ngakui semua. Ya. Karena akan dikelola oleh negara untuk kehidupan. Ini pasal dari 33 dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita terjemahkan cukup luar biasa bagus ini. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, luasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Ini luar biasa kalau dari segi bahasa, gitu, bahasanya, segi bahasa gitu, luar biasa lengkap lah gitu ya. Tapi realnya itu ya, nah kita. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, ada juga di GBHN garis-garis besar haluan negara bab 3 nomor 14 pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi yang baik, yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Ini cukup luar biasa ini juga. Secara ini saya melihatnya sempurna lah gitu, sistem ekonomi yang kita anut sebagai sistem ekonomi Pancasila gitu ya. Karena kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang ada 5 poin tadi, dan juga di dalam
GBHN garis besar negara juga di bab ketiga juga nomor 14 sudah dijelaskan. Nah, ada juga sistem ekonomi ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi dipelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kita lihat saja lah ekonomi yang diterapkan di kemarin kita sudah bahas tentang kemakmuran gitu ya. Misalnya Qatar gitu, dia pakai sistem ekonomi Islam. Misalnya di Brunei. Nah, itu yang terjadi, artinya makmur tidaknya itu kita bisa lihat kalau dia memakai sistem ekonomi Islam gitu. Nah, kalau kita kan dibuka pakai sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip sistem keuangan dari sistem ekonomi Islam ini, pembayaran telah pinjaman dinilai berbeda dari nilai pinjaman dinilai tentukan belum ditentukan. Jadi riba itu tidak diperkenankan dalam sistem Islam. Jadi kalau misalnya bahasanya ada akad, ada akad itu ada perjanjian disebut perjanjian dulu ketika kita mau meminjam gitu. Ketika kita ingin melakukan proses ekonomi itu diinikan dulu tuh, diakadkan. Namun ketika kedua belah pihak itu sepakat, maka diperbolehkan. Jadi belum ditentukan kemudian ya, pokoknya nanti ke depan itu dapat keuntungan misalnya udah dapat setiap orang itu 30% misalnya. Itu mau untung mau rugi kalau misalnya di sistem bukan syariah Islam atau sistem ekonomi Islam gitu ya, itu terpaksa bagi orang yang mulai itu harus memberikan itu gitu. Nah, itu yang tidak diperkenankan dalam sistem ekonomi Islam. Jadi belum bisa ditentukan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagai keuntungan dan kerugian. Jadi investor itu bisa jadi untung, bisa jadi buntung gitu. Jadi kalau misalnya kita menaruh uang kita di bank gitu ya, menaruh kita di bank konvensional misalnya itu kan setiap waktunya mau itu bank itu rugi, mau bank itu lagi setengah rugi misalnya, itu kan tetap saja misalnya bunga kita akan tertera secara otomatis, mau kita kandaki atau tidak kita kandaki misalnya, kita tetap dapat bunga kan gitu ya. Nggak bisa secara memang itu udah secara sistem artinya. Saya pernah coba tuh gitu ya. Saya pernah coba dulu tuh saya karena dulu tuh belum punya banyak pilihan, nggak ada pilihan lah gitu ya. Saya nabung di konvensional kan, nabung konvensional gitu ya. Akhirnya Pak, saya datang ke tellernya, saya mau nabung gitu ya. Berapa tabungan saya dalam 1 bulan gitu. 1 bulan Bapak ini Pak, terus nanti dapat bunganya sekian Pak, dapat bunganya sekian. Sekarang ada bunganya. Kan biasa tabungan kita sekian, bunganya sekian, udah tertera nih. Saya tidak mau ambil bunganya. Saya katakan gitu ya, Pak nggak bisa Pak. Ini sudah tersistem gitu ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini udah masuk Pak gitu ya. Kalau toh mungkin Bapak sekarang tidak mau gitu ya, ya keluarkan saja, dikeluarkan, diambil bunganya itu, silakan Bapak. Mau dikasih ke saya boleh gitu bahasanya. Dikasih ke saya itu ke mengelola itu gitu. Tapi secara ini dia tidak memasukkan bunganya itu gitu. Jadi bukan gitu. Kalau sekarang kan punya banyak pilihan. Kalau kita pakai sistem keuangan atau perbankan syariah itu gitu ya, ya sudah. Jadi perbedaannya itu kalau perbedaan dari pengelolaan keuangan perbankan misalnya, jadi kalau misalnya bank syariah itu terus biasanya dipakai gitu ya, punya dana nih dari masukan masyarakat, dananya itu biasanya diinvestasikan ke sebuah perusahaan yang memproduksi sesuatu gitu ya. Ketika memproduksi sesuatu itu mendapat keuntungan, maka nanti itu sudah ada perjanjian tadi itu, perjanjian misalnya berapa dapatnya ke bank itu kembali berapa, nanti yang investasi berapa, dan itu dijelas tuh, sangat jelas sekali pembagian itu. Maka ketika itu juga akan dibagikan. Maka ketika orang-orang yang menaruhkan uangnya di bank-bank syariah itu,
itu dia mendapatkan bagi hasil itu berbeda-beda setiap waktunya. Gitu. Tapi kalau konvensional di rate-nya misal 10% misalnya atau mungkin berapa persen dia ya udah dapat segitu saja. Mau untung mau rugi, investasinya mau untung mau rugi tetap segitu. Nah, kalau dalam sistem keuangan syariah itu tidak begitu. Jadi nanti fluktuatif tuh. Fluktuatif artinya antara ketika dia dapat bagi hasilnya itu bisa jadi berbeda-beda. Tergantung dari pengelolaan tadi. Kalau misal produksinya dia lagi produksinya dapat keuntungan yang besar, maka orang-orang yang menabung di bank syariah itu akan dapat bagi hasil juga cukup besar. Yang ketiga, Islam tidak membolehkan penghasilan uang dari bank. Jadi uang itu dijual, misalnya kayak sering nih kalau misalnya kita mau Idul Fitri itu. Idul Fitri itu sering banget di jalan-jalan tuh ya, saya contohkan aja. Jalan-jalan itu ada penjualan uang, penukaran uang penjual. Penukaran uang yang misalnya nominal 5.000, nominal 10.000, nominal 20.000 misalnya. Itu dalam satu gepok itu misalnya itu misalnya ada 100.000 gitu. Kita belinya 100.000 tuh 100.000, tapi ketika kita hitung ternyata nggak sampai 100.000, 90.000 misalnya gitu. Itu terjadi gitu ya. Atau mungkin memang 100.000 tetapi nanti harganya tidak 100.000, bisa jadi 110.000 misalnya. Nah itu tidak diperkenankan dalam sistem ekonomi Islam. Kalau misalnya dia 100.000, eceran 100.000 maka dibayar cuma 100.000. Nah itu kalau kita pakai sistem ekonomi Islam. Unsur gharar itu atau ketidakpastian atau spekulasi diperkenalkan dalam Islam. Jadi tidak ada dipakai Qatar itu ada asuransi tidak ada, karena negara itu lu campur dari itu kesehatan kan. Kalau misalnya rata-rata kan pada asuransi itu kan biasanya lebih banyak apa, pendidikan dan juga kesehatan kan, apalagi kira-kira selain itu prosentnya lebih banyak itu kan. Nah kalau di pakai sistem Islam atau negara-negara Islam itu dia itu negara yang bertanggung jawab terhadap tadi, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya kita bercermin pada negara-negara yang maju, negara Islam yang maju itu semuanya di tackle oleh pemerintah. Jadi tidak ada istilahnya berbayar gitu. Dari istilahnya misalnya untuk pakai asuransi tidak ada. Jadi kalau itu di dalam sisi misalnya spekulasi ini tidak ada. Yang kelima, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Investasi misalnya, kalau misalnya ada investasi tentang minuman beralkohol gitu, tidak ada. Kalau dalam sistem itu investasi diharamkan dalam atau tidak diperkenankan dalam sistem ekonomi Islam. Yang hal-hal haram ya, yang yang vulgarnya saya contohkan, misalnya mengandung alkohol tadi, memproduksi minuman alkohol misalnya. Nah, sistem ekonomi sebuah tata perekonomian dijalankan sesuai dengan aturan Islam gitu ya. Nah, sistem ekonomi bukan barang atau suatu yang baru. Ini pernah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Itu ada beberapa sistem yang kita bahas pada hari ini. Monggo silakan kalau ada yang kita diskusikan. Oke. Jadi kita ini karena dirangkumnya ada beberapa sistem yang kita pakai. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga ada sistem ekonomi kapitalis. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Yang kelima ada sistem ekonomi Pancasila, dan keenam ada sistem ekonomi Islam. Oke, 6 sistem yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada yang mau diskusikan, silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan presentasi saya. Sambil kita lihat ini yang berkaitan dengan masa depan kita, yang lagi ngetrenin revolusi industri 4.0 ya, atau kalau di sini saya nyebut 4.1. Ini ada dampak baik dan dampak buruknya. Saya ini dulu ya, dampak. Sebelum saya tutup, mungkin saya putar video berkaitan dengan fintech ini sekarang di revolusi industri 4.0 dilakukan oleh pemain-pemain di luar industri keuangan. Nah, ini pula yang kemudian membuat khawatir para pelaku bisnis industri keuangan. Karena ketika terjadi disrupsi industri di 4.0 dilakukan oleh pemain-pemain di luar industri keuangan. Nah, ini pula yang kemudian membuat khawatir para pelaku bisnis industri keuangan. Karena ketika terjadi disrupsi di industri keuangan, dampaknya akan sangat katastrofik. Pada tahun 2015, saya menulis sebuah artikel dalam sebuah platform yang berbasis di Australia. Di sini saya menulis sebuah artikel dengan judul Uber and Gojek, Just the Start of Disruptive Innovation in Indonesia. Uber dan Gojek hanyalah awal dari proses inovasi yang disruptif yang terjadi di Indonesia. Which is, kita berbicara mengenai revolusi industri 4.0. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 2017, saya kemudian menulis artikel lain di platform yang sama. Judulnya adalah kurang lebih mengenai peraturan bahwa Uber dan Gojek kemudian didemonstrasi, diprotes oleh supir-supir taksi konvensional. Nah, artinya apa? Ada korbannya. Incumbent atau pemain-pemain lama merasa terganggu dengan masuknya pemain-pemain baru. Meskipun kalau kita ukur secara keseluruhan total effect, total welfare effect atau faktor kesejahteraan secara total, kita bisa melihat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi tetap saja ada korbannya. Awalnya kita bicara mengenai supir taksi tadi yang berdemonstrasi, yang merasa pendapatannya tergerus karena adanya pemain-pemain baru ini. Ya, Bluebird versus online transportation. Ada kemudian yang sebuah hal yang menurut saya agak kontraproduktif. Mereka kemudian mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang pada akhirnya membatasi pelaku-pelaku inovasi. Awalnya pemerintah sepertinya akan menjalankan itu. Tetapi untungnya Presiden Jokowi yang memiliki visi inovasi, karena beliau sendiri merupakan seorang pengusaha, dia kemudian menghambat atau kemudian melarang kementerian untuk melanjutkan regulasi yang baru. Nah, ini sebuah hal yang menggembirakan. Betapa dari pucuk pimpinan tertinggi Indonesia sudah paham betapa pentingnya inovasi untuk perkembangan Indonesia. Dan dalam perkembangan ini kita melihat ternyata Bluebird sekarang sudah join dengan Gojek. Bukan sekarang ada Go Bluebird. Ini merupakan kolaborasi. Awal-awal proses adanya Uber di San Francisco. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan taksi konvensional yang juga sudah bergabung dengan Uber. Nah, kita menyebutnya ini secara terminologi teknis Uberification. If you cannot beat them, then you join them. Ini pula yang kemudian kami presentasikan di dalam sebuah modeling mathematical economy di University California San Diego. Bagaimana kemudian incumbent ini pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan new entrants. Nah, new entrants ini adalah merupakan pemain-pemain baru yang paling diuntungkan dengan adanya teknologi. Secara umum, kalau kita bicara mengenai teori dalam mikroekonomi,
yang namanya incumbent, yang namanya pemain lama, pastinya akan memiliki kekuatan monopoli. Yang mana dengan kekuatan monopoli ini akan menghalang-halangi pemain-pemain baru untuk masuk. Nah, ini teori tradisionalnya. Tapi kita bisa melihat betapa sekarang new entrants itu bisa mengganggu keseimbangan, bisa mengganggu para incumbent dengan modal yang kecil. Berbekal inovasi dan teknologi, mereka bisa merangsek ke market yang selama ini dinikmati oleh para incumbent. Oleh karenanya, inilah yang disebut oleh Clayton Christensen, profesor dari Harvard Business School, sebagai disruptive innovation. Dia mengganggu keseimbangan ini. Disruptive innovation, dari low-end market into high-end market. Dia mengganggu keseimbangan pemain-pemain. Ini yang disebut juga oleh Andrew Grove, profesor dari Stanford Business School, sebagai inflection point. Pada intinya, mereka membicarakan hal yang sama, yaitu sebuah proses inovasi yang menggantikan pemain-pemain. Tapi pada perkembangannya, baik dari model yang sedang kami kembangkan dalam model penelitian kami, juga apa yang telah terjadi di dunia pada saat ini, yang terjadi adalah adanya kolaborasi antara pemain lama dengan pemain baru. Sehingga pada akhirnya pemain-pemain lama ini bisa mengkapitalisasi teknologi dengan bantuan pemain-pemain baru. Ini tidak hanya terjadi di industri spesifik transportasi, tapi juga melebar ke industri-industri yang lain. Kita juga bisa bicara mengenai industri keuangan. Fintech ini sebenarnya, kalau kita bicara fintech atau financial technology, ini sebuah barang yang bukan barang baru, ini sebuah barang lama. Akan tetapi fintech ini sekarang di revolusi industri 4.0 dilakukan oleh pemain-pemain di luar industri keuangan. Nah, ini pula yang kemudian membuat khawatir para pelaku bisnis industri keuangan. Karena ketika terjadi disrupsi di industri keuangan, dampaknya akan sangat katastrofik. Oleh karenanya sekarang sudah ada kolaborasi juga dengan pemain fintech baru antara industri keuangan dengan fintech startup yang baru. Ada asosiasinya, ada semuanya. Nah, dengan ada keberadaan fintech ini bahkan bisa membantu orang-orang kecil dengan financial inclusion. Sekarang jauh lebih inklusif. Orang bisa mengakses pembiayaan jauh lebih inklusif, jauh lebih dekat dengan mereka. Selama ini mungkin industri perbankan atau industri keuangan terkesan jauh sekali dengan pemain-pemain kecil. Tapi dengan ada fintech, dengan ada pemain-pemain baru di startup-startup ini, bahkan industri-industri kecil sekarang, industri-industri UMKM bisa lebih berdaya. Salah satunya ketika kita bicara mengenai perkembangan lebih lanjut dari Gojek, ada GoPay. Sekarang bahkan tukang-tukang bakso itu bisa membuat bekerja sama dengan Gojek, ada QR code sehingga pelanggannya tidak mesti bawa uang, ya, hanya berbekal QR code bisa saling bertransaksi. Keuntungannya apa? Mereka kemudian bisa melakukan konsolidasi keuangan, pencatatan keuangan jauh lebih rapi dengan bantuan fintech ini. Ada awalnya ketika kita bicara revolusi industri ini kan diawali dari negara-negara Eropa, yang mana mereka sebenarnya kondisi awalnya adalah kekurangan tenaga kerja. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pekan depan sudah bisa dipresentasikan tugas-tugas yang kita sudah sepakati. Baik, bila ada topik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lucia. Sama-sama Ki. Vanessa Angel gimana Vanessa Angel? Tugas apa lagi ya? Itu tugasnya dipresentasiin kan? Yang kemarin itu ya, yang mau jadi Iya. buku. Oh, kira tugas baru lagi.
itu soal yang Pak Heri Kuswoyo itu tuh UTS-nya diulang lagi remedial. Wah, ini penting sekali nih informasi mengenai Vanessa Angel ya. Sangat lengkap dan akurat di grup Saya tadi Arif ikutan, Jenjang ya. saya tadi ikutan, sumpah. Luar biasa ini. Ya, informasinya sangat lengkap ya. Ini copy paste dari mana ini? Selamat sore Pak Arif. Ini udah lengkap ya, Mbak, sama sore. Baru Pak. Masih mood. Gitu.